Sampun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-Badu. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah, baik yang berada di Padepokan, di Padepokan ada Pak Anto, ada Mbah Min, ada Pak Purwadi, ada Mas Johnny Walker, kemudian ada Pak Mul, tentu saja Pak Pur dan saya. Selamat datang di Padepokan sehingga semoga bisa mengikuti secara langsung live ini dan bisa mengambil hikmah pelajarannya. Kemudian Bapak Ibu sahabat sadar Allah yang ada di Indonesia, dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampai Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali, Lombok. Nah, ini Lombok mulai berkembang ya. Kemudian Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Dan sahabat sadar Allah yang ada di beberapa negara tetangga, ya, ada di Brunei, di Singapura, di Malaysia, dan di negara-negara yang lain. Semoga pada malam hari ini kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam rezeki, diberi satu hal yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk sahabat sadar Allah yang lagi sakit, kemudian yang lagi bermasalah, masalah ekonomi, masalah lain-lain, semoga yang lagi sakit segera diberi kesembuhan dan kesehatan. Juga yang lagi ada masalah segera diberi solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Bapak Ibu, malam hari ini formatnya santai ya. Formatnya santai di mana pada masa PPKM ini yang diperpanjang sampai 9 Agustus ya. Semoga setelah 9 Agustus ini masuk akhir tahun dan tahun-tahun berikutnya corona mereda dan kehidupan segera normal kembali. Semoga begitu ya. Jadi tidak lama-lama kita juga bisa segera mengadakan acara rutin 3 bulanan halakoh di Padepokan Patrap Surakarta ini. Bisa melepas kangen, bisa melepas rindu, bisa latihan bersama, latihan zikir nafas, latihan patrap, latihan sholat khusyuk, latihan 3T, dan latihan yang lain-lain secara langsung di Padepokan. Nah, masa PPKM ini tentunya ya banyak masalah ya. Hampir di semua bidang sisi kehidupan kita itu mengalami satu masalah. Ada masalah-masalah, apalagi kehidupan secara pribadi. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Ya. Jadi setiap orang punya masalahnya masing-masing. Tetapi dengan adanya masalah-masalah itu kita jangan sampai orang lain yang salah. Ya. Artinya kita menyalahkan orang lain. Nah, cenderungan kita bersama kan seperti itu. Kalau kita punya masalah, itu disebabkan si A, si B, si C. Yang kita anggap salah, kita anggap bersalah. Nah, kita jarang sekali kalau kita punya masalah, justru kita introspeksi diri kita lah yang salah, diri kita yang perlu dibenahi. Nah, jadi okelah bagi kita masalah itu pelajaran. Jadi
pelajaran-pelajaran yang di Allah ini harus bisa kita terima. Ya ini hubungannya dengan T1 ya. Menerima. Menerima takdir Allah, menerima ketetapan Allah apapun itu. Baik yang menyenangkan, yang enggak menyenangkan, yang kita harapkan maupun yang enggak kita harapkan. Itu harus kita terima. Zikirnya apa? Zikirnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu zikirnya ya. Tetapi menerima itu atau itu lebih pada sikap. Sikap jiwa kita, sikap hidup kita. Di mana dengan kita menerima ketetapan Allah, kita punya masalah kita terima. Kita disakiti orang kita terima. Kalau kita difitnah orang kita terima. Artinya apa? Kita sudah berlatih kesabaran. Ya, disakiti orang diterima. Kita berlatih kesabaran. Diberi sakit kita terima. Kita berlatih kesabaran. Dengan berlatih kesabaran ini, maka kita akan menjadi orang yang benar-benar bisa mengendalikan emosi. Jadi emosi itu tidak hanya marah saja. Tidak hanya marah, bahagia itu emosi. Sedih itu pun juga emosi. Jadi emosi model apapun itu bisa kita kendalikan. Dengan disakiti orang kita bisa menerima. Yang pertama kita berlatih sabar, yang kedua sifat kebencian kita hilang. Jadi penyakit hati bernama kebencian hilang. Kalau kita masih benci pada seseorang karena menyalahkan orang lain, berarti kita masih perlu berlatih menerima dalam kehidupan sehari-hari. Jadi T1 itu tidak berhenti pada zikir, tetapi pada sikap hidup. Nah, dengan kebencian ini hilang, rasa benci hilang, maka kita bisa lebih legowo gitu loh, legowo menerima ketetapan Allah. Kita memendam kebencian kepada seseorang yang pernah menghancurkan keluarga kita, pada seseorang yang pernah menyakiti diri kita, pada seseorang yang pernah memfitnah kita. Akhirnya kita benci pada seseorang. Benci itu tidak pernah hilang sampai sekarang, nggak pernah terlupakan. Kalau ingat orang itu, bencinya muncul lagi. Penyakit itu bisa dibersihkan, bisa dihilangkan dengan sikap menerima. Kita harus sadari bahwa orang itu memfitnah kita, itu hafal Allah. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan orang itu untuk memfitnah, dia nggak akan bisa memfitnah. Nah, kemudian iri hati itu juga lenyap dengan sikap kita menerima. Tetangga kita dapat rezeki banyak, bisa beli mobil, bisa beli ini, sementara kita kesulitan ekonomi. Kalau kita bisa menerima ketetapan Allah, hafal Allah pada saat ini, iri hati itu hilang, riak hilang. Jadi untuk menghilangkan semua penyakit hati itu bisa dengan jalan T1, menerima. Bukan hanya pada zikirnya, tapi justru pada sikap hidup kita dalam aktivitas sehari-hari, dalam bergaul dengan sesama kita. Kita sebagai guru misalnya, ketika mengajar, ada beberapa murid yang sangat nakal mengganggu kelas.
cenderung kita marah-marah. Kita marah-marah. Karena apa? Kita punya harapan, kita berkehendak bahwa semua siswa kita, semua murid kita itu manut pada kita. Mentaati aturan. Padahal yang menentukan seseorang itu nakal atau enggak, siswa itu manut atau enggak, itu bukan kita, itu Allah, itu afal Allah. Yang harus kita terima, karena di sebalik kenakalan siswa kita, nah itu ada hikmah, ada pelajaran yang harus kita ambil. Kita berdagang ditipu pelanggan. Nah, kita marah-marah, kita benci pada pelanggan itu. Nah, sikap menerimanya di mana? Pelanggan itu bisa menipu kita karena Allah yang menghendaki. Mengapa Allah berbuat melalui seorang itu menipu kita? Karena Allah memberikan pelajaran pada kita. Gitu. Kedewasaan mental, emosional, spiritual dalam menerima afal Allah ini kita sudah bisa atau belum? Ketika ada orang menentang kita, bisa enggak kita menerima? Ketika kita disesat-sesatkan orang lain, dilecehkan orang lain, dihina, bisa enggak kita menerima? Sikap ini yang harus dilatih. Harapan nggak tercapai, kita protes. Kita menyalahkan orang lain, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Sehingga harapannya nggak tercapai. Ya, kalau ingin harapan tercapai, ya nggak usah buat harapan. Itu mesti tercapai. Harapannya nggak membuat harapan. Jadi mari kita menggembleng diri kita. Mari kita masukkan diri kita dalam kawah condro dimuko. Agar kita betul-betul bisa legowo, bisa menerima, bisa ridho terhadap afal Allah. Kalau Allah sih ridho. Allah itu ridho pada semua makhluk, termasuk diri kita. Sudah binasa semua. Karena Allah itu cinta pada ciptaannya. Semua ciptaannya Allah cinta. Itu. Ya, ini kita bicara level syariat. Sehingga siap menerima itu perlu dilatih. Ayo berlatih. Berlatih dalam kehidupan, dalam menjalankan amanah Allah. Jangan sampai kita bersyukurnya sama kayak burung beo itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya kita bersyukur sama dengan kaset, sama dengan CD diputer, nggak ada dampak apa-apa. Jadi mari kita hilangkan penyakit hati kita dengan menerima, sehingga menghadapi apapun, ya, kita nggak protes pada Allah. Kita bisa menghadapi secara legowo. Kita nggak menyalahkan siapapun. Itu semua adalah amal Allah. Itu tanda cinta Allah. Kita sekarang terpapar COVID, sakit. Nah ini sikap pertama apa? Kita harus menerima dulu. Agar plong gitu loh.
agar legowo, agar bisa, agar nggak stres lah, stres hilang dan lain-lain hilang. Kita terima dulu. Baru bersyukur, baru pertolongan Allah datang. Tapi sikap awal ini, pondasi itu kita harus lakukan dulu. Jadi, oke, mari kita latih dalam perilaku sehari-hari. Karena sadar Allah, 3T, ATP itu satu kesatuan. Setiap menjalankan amanah Allah, itu mesti ada sadar Allah, ada 3T. Setiap ATP itu mesti ada 3T, ada sadar Allah. Itu pasti nggak bisa dipisah-pisahkan. Hanya belajarnya, kita belajar secara bertahap. Gitu. Dengan sadar Allah kita akan peka terhadap tanda, amanah tanda, perintah tanda. Jadi mari kita belajar untuk sadar Allah melalui zikir nafas. Tujuannya apa? Nggak ada tujuan. Ya lurus Allah saja. Targetnya apa? Nggak ada target. Jangan bikin target, jangan bikin tujuan. Itu ego, itu yang menghijab kita. Oke, istiqomah saja. Insya Allah Allah akan memberikan kepekaan jiwa kita. Kepekaan dalam pandangan, kepekaan pendengaran, kepekaan intuisi. Bapak Ibu insya Allah akan diberikan satu kelebihan yang tidak dipunyai orang lain. Tetapi harus belajar mulai sekarang. Dan kelebihan itu tidak boleh atau tidak bisa dipamer-pamerkan. Karena ini bukan ilmu saktian, bukan ilmu kanuragan, bukan apapun. Ini adalah maunah. Seperti yang dijelaskan Bapak Setio Purwanto pada minggu yang lalu. Ini adalah pertolongan Allah. Saya ingat kemarin ditanya sama temannya Pak Pur, Pak Jen nggak kangen sama keluarga? Saya bingung jawab. Saya jawab nggak kangen itu kok nggak masuk akal. Saya jawab kangen kok nggak kangen. Loh kok bisa Pak? Terus saya jawab karena berdua saya jawab nggak kangen. Secara ego saya kangen, secara kesadaran tidak kangen. Kok bisa? Perluas kesadaran, Pak. Perluas kesadaran. Kesadaran kita fokuskan, kita perluas, kita fokus pada keluarga kita. Dengan kepekaan jiwa kita yang dilatih melalui zikir nafas, kita akan mengetahui kondisi rumah sekarang lagi apa. Nah itu Allah memberikan tanda yang jelas Pak. Sehingga rasa kangen itu hilang. Bahkan pernah adik saya itu melihat saya jalan-jalan di rumah. Masuk kamar, ke dapur, jalan-jalan diikuti. Saya bilang pada adik saya, udah nggak usah ngomong. Saya dikira saya mati Pak. Ya, padahal saya cuma duduk rokokan, perluas sadaran. Itu jadi, itulah pertolongan Allah. Jangan dikejar, nggak bisa. Saya ingin bisa membaca hati seseorang, pikiran seseorang. Ngejar itu nggak bisa. Jadi, udahlah, zikir nafas saja, DN saja. Setelah sadar Allah, lakukan
amanah-amanah Allah, perintah-perintah Allah dijalankan dengan tetap mempertahankan sadar Allah dan 3T. Menerima, bersyukur, yakin atas pertolongan Allah. Itu satu kesatuan. Dalam ATP harus ada itu. Jadi itu satu kesatuan. Maka dalam tulisan saya kan juga ngetik. Ternyata habluminallah dan habluminannas itu habluminallah, habluminannas, habluminal alam itu satu kesatuan, Pak. Satu kesatuan. Dalam habluminannas ada habluminallah, ada habluminal alam, satu kesatuan. Ini kalau dilihat lebih lanjut lagi. Oke, nggak panjang lebar karena sudah kelebihan waktu saya. Kalau nggak direm ini terus Pak, nggak habis-habis. Ada aja. Meluncur Pak, nggak dipikir itu meluncur dengan sendirinya. Saya mohon maaf, semoga opening ini bermanfaat. Mari kita ikuti tausiah dari pembimbing besar kita, Bapak Astio Purwanto, dengan tema apa? Semoga hidup dia di sini saat inilah. Saya belum tahu sih. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil diminum, Bapak-bapak. Minum teh apa minum kopi? Itu kopinya apa? Air panasnya masih ada. Yang di rumah Bapak Ibu, kopi apa teh? Apa susu apa jahe? Iya. Baik, terima kasih Mbah Zen, Mbah Bejo yang sudah memberikan opening pada pertemuan malam Jumat ini. Ya, meskipun PPKM diperpanjang, ya alhamdulillah kawan-kawan sudah datang ke Padepokan untuk kata Mbah Purwadi apa Mbah? Tombol kangen Mbah. Rindu. Lama nggak kesini kangen. Bapak Ibu kangen nggak nih sama Padepokan? Ya, udah 2 tahun ya. Nggak mampir Padepokan. Ya Bapak Ibu. Ya pelan-pelan kita udah mulai nerima tamu juga. Kemarin dari mana? Surabaya ya. Bertiga. Ya. Yang penting jangan banyak-banyak dulu. 1 elep, wah itu banyak. Ya 3-4 orang insya Allah. Tema kali ini Bapak Ibu tentang di sini dan saat ini mestinya ya. Tadi yang sudah disampaikan Mbah Bejo. Cuma yang sering jadi pertanyaan adalah kalau apakah kita nggak merencanakan masa depan gitu loh. Bagaimana dengan masa depan itu? Nah ini akan saya bahas. Memang kalau dari sisi hidup itu kan ya kita hidup itu kemarin atau besok Pak? Nggak ada pilihannya ya, kemarin atau besok. Hidup itu ya sekarang, saat ini. Kemarin pun kan jadinya juga sekarang kalau misalnya kita berada di kemarin. Kalau kita berada di masa depan pun itu juga sekarang. Jadi ya hidup itu ya sekarang ini.
dulu saya pernah diwejang pakai bahasa Madura, tapi lupa saya. Jadi ada Kiai Tuguh, Pak Sir ngomong Kiai Tuguh itu kayaknya di Banyuwangi kayaknya ya, Kiai Tuguh itu gurunya, makanya gurunya Mbah Kiai Slamet itu. Ya akhirat itu ya sekarang ini, dunia ini ya sekarang ini gitu. Jadi ya ini ya harus pemahamannya harus benar ya. Ya ini berusaha saya jelaskan Bapak Ibu, diskusi kita pada malam hari ini tentang apakah kalau kita hidup di saat ini dan di sini itu, terus kemudian kita tidak merencanakan masa depan kita. Ya. Jadi di Quran pun kan disebutkan bahwa wa makarallahu wa huwa khairul makirin. Buatlah rencana, tapi rencana Allah yang akan berjalan. Di situ ada perintah untuk membuat rencana enggak? Ada ya? Buatlah rencana. Nah, tapi rencana Allah yang, jadi ada perintah buat rencana, planning. Kita harus membuat sebuah program. Nah, ini kaitannya nanti dengan ATP Bapak Ibu ya. Amanah tanda perintah. Setiap amanah dari Allah, kira-kira ini Allah itu menginginkan amanah itu akan terjadi seperti apa. Nah itu kan sudah, misalnya gini, anak saya misalnya sekolah, atau saya sekolah misalnya, saya menjalankan amanah menjadi mahasiswa. Apa keinginan Allah itu, Pak? Ke depannya itu. Lulus kan? Saya diinginkan Allah agar saya lulus. Misalnya, saya pedagang. Allah menginginkan saya agar agar pembeli-pembeli itu puas dengan pelayanan saya. Jadi Allah itu menginginkan. Jadi sebenarnya sebuah perencanaan, sebuah planning itu harus berdasarkan amanah. Misalnya saya misalnya nih, ada seseorang umur 30 tahun harus sudah punya mobil. Pertanyaannya, punya mobil itu sesuai dengan amanah apa tidak? Sekarang ini belum punya, kita perencanaan punya mobil. Punya mobil itu sesuai dengan amanah apa tidak? Kalau dia adalah pedagang sayur keliling gitu misalnya, kemudian di umur 30 tahun dia merencanakan dia harus punya pick up mobil bak itu. Kira-kira sesuai dengan amanah apa tidak? Cocok. Nah, cocok, sesuai. Tapi kalau dia seorang guru, ini kita ambil sempitnya ya, bukan luas ya, sempitnya. Seorang guru umur 30 tahun, dia bercita-cita punya pick up, punya mobil bak. Itu sesuai dengan amanah apa tidak? Tidak. Nah, meskipun ya nanti ada hal-hal lain yang, tapi kita bicara tentang guru dulu. Ya nggak cocok, guru pick up itu apa? Kecuali kalau dia bercita-cita
uh, umur 30 tahun dia harus punya lembaga belajar kursus apa. Nah, itu betul. Jadi planning kita, rencana-rencana masa depan kita itu yang pertama harus sesuai dengan amanah. Kalau kita punya anak, maka kita planningkan, kita rencanakan bahwa anak ini nanti umur sekian harus sudah lulus kuliah. Umur sekian dia harus mandiri, lepas dari orang tua, dia harus bisa berusaha sendiri untuk punya rumah sendiri. Nah, itu memang Allah menginginkan seperti itu. Ini memang sesuai dengan amanah gitu loh. Kalau saya misalnya, saya ini misalnya di pengusaha rental mobil misalnya. Pada tahun kelima, saya harus punya mobil armada 10 armada misalnya. Nah, itu wajar itu. Sesuai dengan amanah. Planning itu sesuai dengan amanah. Jadi nanti cara yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu, keinginan atau rencana itu hasil akhirnya harus sesuai dengan amanah yang Allah berikan. Itu ya. Jadi nanti kita tidak menggunakan perencanaan itu sesuai dengan keinginan, keegoan kita. Misalnya seorang dosen harusnya yang ngurusi pendidikan, bercita-cita ingin punya ternak ayam misalnya. Wah, ya mungkin saja bisa, tapi kalau konteks dosen ini kan ya yang diurusi ya penelitian, mengajar kan itu. Masa pengen ternak ayam. Pengen punya luas lahan seluas sekian hektar untuk apa? Untuk porang. Porang gimana kabarnya ini, Pak? Ini sudah mau masa tanam atau Oktober ini? Ada kabar Mbak Purwadi? Mbak Men? Sudah nggak ngikuti ya? Porang saya mati semua. Lawang dosen nandur porang. Mati kabeh. Bismillah. Nah, Bapak Ibu. Jadi mari kita buat perencanaan. Perencanaan itu sesuatu yang agak di luar nalar sedikit. Nah, di luar nalar ya, tapi sesuai dengan amanah gitu. Di luar nalar tapi sesuai dengan amanah. Ya, penghasilan pas-pasan tapi ingin menguliahkan anak. Nah, itu kan sesuai dengan amanah tapi di luar nalar gitu loh, Pak. Nah, itu maksudnya. Itu perlu direncanakan. Perlu direncanakan. Ya, perlu direncanakan. Sehingga nanti bagaimana kita bisa membawa masa depan itu ke masa sekarang. Nanti saya jelaskan, karena kuncinya ini. Bapak Ibu pernah baca buku. Judulnya itu The Power of Now. The Power of Now. Kekuatan now, kekuatan sekarang. Seorang suami dioyak-oyak sama dioyak-oyak. Seorang suami dikelui istri, Kak, bahwa 3 hari lagi harus bayar SPP anaknya. Bayar sekolah, kalau enggak ya akan dikeluarkan atau apa gitu. Si bapak ini bilang suami, tenang aja, wono. Nah gitu loh, Pak. Itu kan berarti dia membawa
masa depan itu ke masa sekarang. Nah itu ilustrasinya. Sering nggak begitu Pak? Yang sering nggak tenang kan istri Pak. Masalah ekonomi Pak. Engko piye, yo ngene yo engko piye gitu. Piye. Biasanya seorang suami yang punya keyakinan kuat sama Allah bahwa Allah itu memberi rezeki, tenang. Engkau wancine bayar, Allah akan memberikan uang itu. Wah. Sering mendengar cerita itu ya Pak ya. Ternyata Pak, ya ada betul gitu loh. Ora percaya kowe teman. Ya entah dari itu pinjaman teman, entah itu dari hasil apa gitu. Jadi Allah itu memberikan. Nah ini adalah the power of now. Ya, the power of now, kekuatan saat ini. Jadi kita itu membawa pada keadaan sekarang ini. Ini kalau enggak seperti ini orang itu khawatir Pak. Takut ngadepi dunia ini. Betul enggak? Karena kalau sudah engkau piye, nanti bagaimana, gek piye, nah itu kan khawatir. Ya kan? Nah, seorang arsitek, dia membuat sebuah rumah, dia sudah tahu hasil akhirnya. Ya kan, Pak? Maka terus kemudian dia gambar. Jadi dia tahu nanti akan jadi begini. Kemudian dari begini dia gambar. Nah ini sebenarnya membawa masa depan tuh ke masa sekarang. Gambar. Sehingga gambar ini bisa mewujudkan masa depan itu ke masa sekarang ini. Nah kemudian digarap sama teknik sipil. Teknik sipil itu tinggal mengikuti desain yang sudah dibuat oleh arsitek. Tapi si arsitek ini tetap berpikir masa depan yang dibawa ke masa sekarang. Si teknik sipil pun juga sudah diberitahu sama arsiteknya, nanti akan jadi begini loh. Ya. Nah Bapak Ibu, kita itu jangan sampai menjadi orang yang banyak keinginan tapi tidak tahu hasil akhirnya. Jadi hari-harinya itu cuma membayangkan saja. Seandainya, itu bahaya. Seandainya aku punya sepasang kambing, dia akan beranak, gitu. Nanti terus beranak saya belikan sapi, sapi beranak aku bisa beli kandang lebih besar, sapiku bisa bayang itu. Wah itu. Maka bahaya orang yang berkeinginan hanya membayang-bayangkan seandainya itu bahaya. Kita tegaskan bahwa sebenarnya aku ini pengen apa sih? Bukan aku pengen apa. Sebenarnya Allah tuh menginginkan aku tuh seperti apa? Gitu. Kalau misalnya saya saya seorang petani misalnya, yang punya sawah, yang punya lahan sawah, Allah tuh menginginkan lahan sawah nanti akan seperti apa? Jadi jangan gunakan keegoan kita, gunakan keinginan Allah tuh apa kira-kira? Oh ya, keinginan Allah itu nanti padi ini akan subur dan akan bermanfaat untuk orang banyak. Oke. Nah, setelah itu di breakdown. Berarti saya harus bagaimana agar tumbuh subur padi-padi ini. Dibawa ke masa sekarang.
Ya, jadi putus mata rantai daripada seandainya. Ya, seandainya saya punya ini, seandainya. Jangan begitu. Gunakan Allah itu sebenarnya menginginkan saya ini seperti apa. Ya. Baik. Kemudian setelah itu, setelah membuat plan, maka lakukanlah dengan percaya bahwa Allah memberikan pertolongan dalam setiap tahap. Ya. Jadi, misalnya, seorang pedagang, ya, pedagang buku. Sekarang saya sedang jualan buku, ya, pedagang buku. Ya. Ya, alhamdulillah buku mindfulness minggu depan udah jadi. Tapi saya punya teknik sendiri. Punya teknik dagang. Teknik dagang. Teknik dagangnya apa? Saya memberikan nilai lebih pada pembaca. Apa nilai lebihnya? Nilai lebihnya itu biasanya kan kalau orang jual buku, nulis buku itu kan dijual terus lepas, nggak ada komunikasi dengan penulisnya. Nah, ini bagi pembaca akan saya buatkan forum untuk berdiskusi dengan saya berkaitan dengan buku yang saya buat. Jadi saya pastikan Bapak Ibu itu paham dengan tulisan saya. Bapak Ibu tahu kan tulisan saya itu nek ra mudeng ya ra mudeng tenan. Buku Tiga Napas itu dibaca teman saya dosen S2, dosen psikologi S2, ya ra mudeng. Wah, bukumu angel, nggak paham kan aneh. Sedangkan ada dibaca oleh orang yang nggak ada pendidikan lah, SD aja nggak lulus. Komentarnya, wah bukunya Pak Pur enak dibaca, saya ulang-ulang itu enak banget saya baca. Itu kan aneh, Pak. Dan nanti jangan sampai terjadi. Nanti akan saya jelaskan pembaca itu paham. Karena memang itu yang saya anggap bahwa saya pedagang buku, saya penulis buku, saya harus bisa memastikan bahwa pembaca itu paham dengan tulisan saya. Apa namanya? Jadi pembaca itu puas, bukan puas ya. Pembaca itu mendapatkan manfaat. Buku saya ini saya tulis penuh manfaat. Ya kan? Tapi kalau pembaca tidak mendapat manfaat atau apa gitu kan. Jadi saya nulis buku, banyak manfaatnya. Besar manfaatnya insya Allah. Karena editor-editor saya itu merasakan perubahan-perubahan yang jelas ketika mengedit itu, ada gejolak-gejolak kejiwaan dia yang akhirnya membuat berubah cara berpikir, cara berperilaku, cara beremosi, cara bersikap, kesadarannya itu berubah. Nah, saya ingin nantinya pembaca itu juga paham gitu, juga mendapatkan manfaat, sikapnya, emosinya, pikirannya, kesadarannya itu berubah menjadi lebih baik. Ya, ini malah sekarang saya pikir-pikir saya itu sudah nulis sejak tahun 97, Pak. Sampai 2001 pun ditulis di print iso sakmene lho. Wandel. Ya toh. Tapi kenapa orang-orang itu pada gak paham gitu ya?
kok nggak paham dengan apa yang jadi unek-unek saya gitu. Terus kemudian saya buat buku. Buku itu ya merupakan perjalanan saya yang sudah saya saripatikan selama mulai 97 itu. Saya saripatikan gitu loh. Dan saya runut. Runut itu apa, Pak? Urut itu loh, Pak. Runut, urut gitu. Sehingga harapan saya pembaca itu lebih mudah memahami. Oh, sebenarnya ya pelajaran saya itu ya apa ya rumit toh, Pak. Kan ya enggak toh. Iya toh, Pak. Loh, gimana, Pak? Kan yang sadar Allah. 3T ATP situ toh, Pak. Tapi kenapa saya lihat diskusi di grup ketika ketemu di sini itu kok masih begini? Nah, saya mengambil kesimpulan bahwa oh ini karena apa namanya kurang memahami secara runut, secara mudah. Ya mungkin karena kon golek tulisan akeh sakmono ya, hampir ribuan tulisan saya di web itu, di grup di web blog itu. Orang mungkin iki jan iki harus mulai dari mana itu bingung. Tapi dari buku kan bab 1, bab 2, bab 3 itu mulai ada tata-tata. Malah promosi. Tidak apa-apa gitu. Ya, saya pastikan bahwa ini buku belum jadi, minggu depan insya Allah baru dikirim ke saya. Saya sudah berpikir ke depan, ini sebagai contoh aja, saya sudah berpikir ke depan bagaimana nanti pembaca itu paham dan mendapatkan manfaat dari tulisan saya. Ya kan? Karena Allah menghendaki begitu kepada saya. Saya dikehendaki Allah untuk memberikan pemahaman kepada pembaca-pembaca tulisan saya, pembaca buku saya. Itu kan masa depan buku belum diterima oleh pembaca. Tapi saya sudah merencanakan pembaca ini harus paham. Ini sesuai dengan amanah, sesuai dengan keinginan Allah apa. Kalau keinginan saya nggak mau, Pak. Ego ya. Bayar, tak kirim, wes rampung. Bayar tak kirim rampung. Gitu. Ya. Ternyata saya harus memastikan. Ya, kayak ini loh Pak. Misalnya motor Honda atau motor Yamaha itu loh Pak, keluaran terbaru Pak. Ya kan? Dealernya memastikan servis sekian kali. Ya. Gratis oli, gratis servis itu Pak. Garansi, ya itu loh. Itu karena apa? Dipastikan bahwa pengguna kendaraan itu nyaman gitu loh, aman gitu. Saya penulis, saya yang nulis, saya yang jual, wis pokoknya tandangi dhewe to Pak. Yang nulis, yang jual, yang mengorganize apa namanya? Nanti pelatihan-pelatihan setelah ini, setelah pembaca itu mendapatkan buku dan membaca, nah, itu memang Allah menghendaki seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi kita bisa nanti insya Allah disitulah akan pertolongan Allah itu akan turun Bapak. Pertolongan Allah itu akan kita dapatkan sehingga masa depan itu akan dapat terjadi gitu loh. Kita bawa ke saat ini, kita buat rencananya. Oke. Jadi bisa nggak membayangkan, memahami apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu? Siapa ya? Jadi kalau saya membawa masa depan itu ke masa sekarang, maka Allah itu akan memberikan ide-ide Bapak Ibu. Ini kamu buat videonya, kamu buat slide-slide-nya, pastikan mereka paham dengan ini gitu. Buat perencanaan yang bagus tentang nanti ada webinar, ada ini, ada tanya jawab, ada ini gitu.
Jadi ada apa namanya Pak? Purna jual namanya ya, gitu ya Pak ya. Servis purna jual namanya apa tuh? Nah, pembaca-pembaca saya ya saya servis. Ya paham, pasti kan paham. Loh, baca tulisan saya itu gampang-gampang susah Bu, betul. Editor-editor saya itu ya, belenger bahasanya Pak. Padahal bukunya tipis Pak, 100 halaman aja. Nggak banyak, 100 halaman aja. 100 halaman, gue lihat dibaca ya, karena padat. Padat itu gimana Pak? Padat, misalnya apa ya? Marki gitu loh Pak. Apa? Kayak apa? Arem-arem itu, arem-arem. Wah, meskipun 5 kali suapan wes di sini tuh wah itulah. Karena saya nggak banyak cerita, langsung plek 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 gitu. Ya. Dan saya membuat buku resep Bapak Ibu, bukan buku cerita. Buku saya itu buku resep, resep hidup. Saya cerita ke Mbah Zen, bagaimana itu buku bisa jadi. Oh, nggak sembarangan. Nggak sembarangan, bukan yang gaib-gaib, enggak. Cuma ketika membuat itu saya dalam kondisi yang memang saya harus berbuat seperti yang saya tulis itu. Makanya saya tulis. Tapi saya buat runut. Ya, jadi Bapak Ibu punya amanah masing-masing, ya kan? Bapak Ibu punya problem masing-masing. Bapak Ibu punya satu keinginan yang nanti Bapak Ibu evaluasi sesuai dengan amanah Allah apa tidak. Kalau Bapak Ibu pengen punya rumah, untuk apa rumah itu? Kalau Bapak Ibu pengen punya harta kekayaan yang melimpah, untuk apa harta kekayaan yang melimpah itu? Harus ada alasannya. Alasan itu harus sesuai dengan amanah yang Allah berikan. Nah, Bapak Ibu, yang namanya pertolongan Allah, pertolongan Allah itu sesuatu yang kita dapatkan saat ini. Betul nggak? Nah, pertolongan Allah nanti, saatnya sekarang jadi nanti lagi. Pertolongan Allah itu ya saat ini. Misalnya, tadi masalah bangunan. Ketika sudah mengerjakan cor, ini harus jadi cornya. Cornya ini harus kering. Nah, tapi mendung gitu Bapak Ibu. Nah, mendung. Ya Allah, Engkau menginginkan bangunan ini kuat ya Allah. Dan ini sesuai dengan amanah yang Engkau berikan kepada hamba. Tapi mohon di atas itu mendung. Mohon untuk jangan sampai hujan itu mengenai cor-coran ini misalnya gitu. Nah itu pertolongan Allah turun, maunah turun gitu loh. Bapak Ibu misalnya di rumah dimintain tolong. Anak tetangga sakit minta tolong. Loh, tak tolong apa? Ya diberi apalah air putih apa-apa gitu, didoakan Pak. Amanah datang nggak itu? Datang. Kemudian apa keinginan Allah terhadap amanah ini Pak? Anak itu sembuh kan? Betul nggak? Nah, rencanakan bahwa anak itu nanti sembuh. Karena keinginan Allah seperti itu terhadap anak. Kayak sudah ini direncanakan bahwa anak sembuh, melalui apa saya bisa menjalankan amanah agar anak ini sembuh sesuai dengan keinginan Allah. Berdoa. Oh, dokter juga bukan, ahli herbal juga bukan.
obat-obatan juga nggak paham. Tapi kok kenapa ibunya itu datang ke tempat kita? Ya udah, bismillah, doakan. Ya Allah, hamba siap menjalankan amanah ini. Engkau menginginkan anak ini sembuh ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Mohon kesembuhannya ya Allah. Amin. Udah selesai. Udah Bu, doakan terus. Nah, nanti pertolongan Allah itu turun gitu loh Pak. Tapi kalau dengan ego saya memang penyembuh. Saya bisa memberikan terapi, saya bisa doa saya pasti makbul. Wah. Nah, itu biasanya nggak akan sembuh. Atau malah penyakitnya balik, kapok. Itu. Lagu penyakitnya malah balik ke saya. Kamu pakai ego, merasa kamu bisa, kamu tinggalkan Allah ya balik ke kamu sendiri. Tapi kalau tadi, ya Allah ini keinginanmu, kehendakmu bahwa anak ini sembuh. Ya Allah mohon sembuhkan anak ini ya Allah. Oh, kan nyambung kan ya Pak ya. Ya keinginannya Allah itu keinginan Allah itu sembuh, kita doa minta kesembuhan. Lah kan nyambung. Disitulah pertolongan Allah. Disitulah masa depan kita bawa ke masa sekarang. Apapun itu Bapak Ibu. Nanti pertolongan Allah itu saat ini. Bukan nanti, bukan apalagi kemarin. Pertolongan itu sekarang ini Bapak Ibu. Nah, pakai T3. Apa T3? Yakin pertolongan Allah. Dengan keagunganmu ya Allah. Hamba mohon pertolonganmu. Dengan keagunganmu ya Allah. Hamba mohon pertolonganmu. Jadi, kadang-kadang pertolongan Allah itu tiba-tiba. Ada satu isyarat-isyarat tertentu gitu ya. Ya silakanlah diamalkan. Pokoknya begini. Jangan lepas dari amanahnya Allah. Allah tuh akan nolong kalau sesuai dengan amanah yang Allah kehendaki. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir kalau anak minta uang SPP, minta uang sekolah, anak minta makan, jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Karena ini amanah Allah. Yang penting aku sanggup. Pasti nanti jalan pasti ada. Betul nggak Bapak Ibu? Saya nggak mengalami seperti itu. Iya Bapak Ibu. Jadi itu kita harus berani menghadapi hidup ini. Karena asal ya. Asal sesuai dengan amanah Allah. Karena pertolongan Allah tuh insya Allah. Pertolongan Allah itu tadi ya alurnya sesuai gitu. Maka kalau itu diterjemahkan ya, bahkan itu kan sunatullah ya. Sehingga bukan orang Islam pun gitu. Bukan orang Islam pun kalau dia bisa membawa masa depannya ke sekarang itu ya akan seperti itu. Ya cuma kekuatannya hanya kekuatan alam semesta. Kalau kita kekuatannya baik. Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di Padepokan Makrab, mari kita duduk rileks, santai. Ya. Kita akan bersama-sama untuk berlatih zikir nafas. Kita akan berlatih dengan zikir nafas ini bagaimana kita bisa melalui nafas kita akan terkoneksi dengan saat ini dan di sini. Ya. Karena nafasnya adalah nafas yang saat ini dan di sini. Sehingga dengan kita menyadari nafas yang saat ini, maka kesadaran kita juga akan berada di saat ini. Sehingga perencanaan-perencanaan masa depan juga bisa kita sadari untuk saat ini.
Baik, Bapak dan Ibu, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak Ibu, kendorkan seluruh otot, bersikaplah santai, rilekskan mulai dari kepala sampai kaki, semuanya rileks. Baik. Hubungkan kesadaran kita dengan nafas yang keluar masuk, yang nafas saat ini masuk, saat ini keluar, sehingga Bapak Ibu berada pada saat ini. Kesadaran Bapak Ibu berada pada saat ini, yaitu nafas yang masuk saat ini dan nafas yang keluar saat ini. Ya, Bapak Ibu, mari sekarang kita belajar untuk berada di saat ini dan di sini, di tempat Bapak Ibu masing-masing. Ya, Bapak Ibu, hati-hati jangan sampai terbawa pikiran, karena pikiran itu akan membawa Bapak Ibu untuk ke masa depan atau ke masa lalu. Ketika pikiran itu ke masa lalu, maka sadari bahwa saat ini pikiran sedang berada di masa lalu. Jangan sampai Bapak Ibu terhanyut, terbawa ke masa lalu. Kalau saya gambarkan, Bapak Ibu cukup berdiri di pinggir sungai, menyadari sungai yang mengalir ke masa lalu, tapi Bapak Ibu tetap berada di pinggir sungai. Seperti itu pula Bapak Ibu saat ini pikiran Bapak Ibu ke masa lalu, tapi Bapak Ibu tidak terbawa ke masa lalu, hanya menyadari saja bahwa pikiran sedang ke masa lalu. Atau ke masa depan. Jadi Bapak Ibu perhatikan, tetap berada pada masa sekarang. Baik. Sekarang Bapak Ibu kembali ke nafas lagi. Ikuti nafas masuk, nafas keluar Allah. Nafas masuk, nafas keluar Allah. Ingat Bapak Ibu,
Jangan terhanyut pikiran. Tetaplah menyadari nafas, menyadari hati yang menyebut Hu dan Allah, dan tetaplah berada pada masa sekarang. Baik. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang sudah lebih fokus lagi dan Bapak Ibu menjadi diri pribadi, diri sendiri yang tidak terhanyut oleh perasaan dan pikiran. Karena pikiran dan perasaan juga disadari saat ini. Baik. Sekarang Bapak Ibu kita melakukan ketika nafas masuk, kita mendekat ke Allah. Ketika Allah, kita pasrah kepada Allah. Allah. Mendekat, Allah berserah. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu pelajari menjadi diri yang saat ini, yang sedang berzikir Hu Allah, mendekat dan pasrah kepada Allah. Kemudian silahkan Bapak Ibu bangkitkan keinginan-keinginan Bapak Ibu yang sesuai dengan amanah-amanah dari Allah. Berkaitan anak, pekerjaan, yang sesuai dengan amanah Allah. Kemudian doakan. Wujudkan masa depan itu menjadi masa sekarang.
Ya Allah, lancarkan sekolah anak-anak kami ya Allah, sampai dia selesai. Ya Allah, berikan kepuasan kepada pelanggan-pelanggan kami yang membeli barang-barang dagangan kami ya Allah. Berikan manfaat yang besar kepada mereka ya Allah, dengan membeli barang-barang kami ya Allah. Puaskan hati-hati mereka ya Allah, para pelanggan kami ya Allah, yang telah membeli produk-produk kami ya Allah. Baik, baik Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu afirmasikan masa depan itu menjadi masa sekarang. Wujudkan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk masa sekarang ini, entah berdoa, entah apapun. Baik, silahkan latihan-latihan ini dilanjut, diulang-ulang, sehingga apa yang menjadi amanah-amanah kita dapat kita selesaikan dengan baik, sesuai dengan keinginan Allah. Dan silahkan dilanjutkan zikirnya. Saya akan mengakhiri live streaming ini.